Terlepas dari benar tidaknya ketiganya ini, di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya ketiganya itu telah mencampur adukan antara perbuatan Allah, perbuatan Rabb, perbuatan Khalik dengan perbuatan manusia, antara ilmunya Allah dengan ilmunya manusia. Seharusnya tidak begitu. Dalam pembahasan qada wal qadar kemarin sudah kita bahas, sudah kita singgung ya, bahwasanya ketika pembahasan qada wal qadar itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan perbuatan manusia itu nggak ada hubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah wa la syari'ata ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah hadratil kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita takhasus materi dasar Islam. Materi yang ke berapa? Materi yang ke? Ayo catatannya. Yang keberapa? Materi yang keempat. Yang keempat sudah diupload. Yang keempat itu hukum syara. Berarti yang kelima. Yang kelima apa? Qada wal qadar. Review sedikit. Masih ingat ya? Al-qada wal qadar. Al-Fakir mohon maaf, kemarin yang sudah menulis enggak? Ada kesalahan penyebutan. Oleh karena itu Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah kealfaan Al-Fakir ketika membahas mengenai mutakallim. Ya, masih ingat? Bahwa pembahasan qada wal qadar ini tidak ada dan tidak pernah disebutkan dan tidak dikenal sebenarnya di masa generasi awal. Pembahasan ini muncul ketika kaum muslimin itu sudah mulai bersentuhan dengan apa? Filsafat. Ya, filsafat ya. Waktu itu sampai muncul ada kaum mutakalimin, orang-orang ahlul kalam. Nah, di sana kemarin kalau tidak salah Al-Fakir menyebut salah satunya adalah Imam siapa? Yang menghabiskan separuh hidupnya. Itu ditegur saya itu. Ustaz, punten itu salah. Oh iya, yang mana? Ketika menyebutkan salah satu imam, salah seorang ahli ilmu, Imam Ahmad, itu salah. Ada yang nulis itu nggak? Kalau nggak ada yang nulis aman malah. Tapi itu tetap harus saya sampaikan. Tetap harus disampaikan. Ini adalah salah. Kemarin ketika saya menjawabkan itu salah. Bahwasanya yang menghabiskan separuh hidupnya mempelajari filsafat, ilmu kalam itu adalah Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali. Beliau yang menghabiskan separuh hidupnya. Kemudian beliau tersadar dan meninggalkan mempelajari ilmu kalam itu atau filsafat ya. Jadi namanya Imam Ghazali ya. Salah itu. Udah dibenerin lagi ya. Sudah saya sampaikan. Jadi beliau mempelajarinya hampir separuh hidupnya. Dan beliau punya murid. Nah, murid-muridnya inilah yang meneruskannya. Bahkan salah satu muridnya itu beliau tahbis bahwasanya ketika berdiskusi pemikirannya sudah jauh dari pemikiran Islam. Makanya beliau tidak mengakui sebagai murid. Gitu. Kalau tidak salah siapa? Wasil bin Atha. Ada Wasil bin Atha di situ. Yang pemikirannya cenderung ke pemikiran ya lul kalam. Gitu, mantik jadinya. Tahu nggak filsafat? Pernah dengar filsafat?
Yang ada premis mayor, kemudian premis minor, kemudian silogisme gitu, kayak gitu. Ngerti bahasa itu nggak? Wah, Kang Fuad. Biarin aja. Itu premis mayor, premis minor, silogisme. Itu lebih didasarkan kepada akliyah atau akal saja. Jadi tidak mendasarkan faktor lain. Contohnya gimana? Contohnya begini, coba. Kera itu makhluk yang berkaki dua. Itu premis mayor. Manusia juga berkaki dua, premis minor. Jadi kesimpulannya semua yang berkaki dua itu sama. Berarti kera dengan manusia nah begitu. Sama nggak kira-kira? Tetap beda. Kenapa beda? Sudah kita bahas tadi. Di masa materi khasiatul insan. Di situ membedakan kita. Kenapa ada materi khasiatul insan? Karena itu membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Coba kalau pakai logika kayak gitu, sama kan? Kera berkaki dua, manusia juga berkaki dua. Jadi kera dan manusia sama-sama makhluk yang sama, gitu. Padahal dia tidak sama, walaupun sama-sama berkaki dua, gitu loh. Tidak sama, karena kera tidak punya akal, manusia punya akal. Tapi tidak semua manusia, sudah kita bahas itu. Dan yang membedakan manusia dengan yang lain adalah akal itu sendiri. Nah, pembahasan ini kan tidak ada. Nah, selanjutnya ada pembahasan yang terkait dengan qada wal qadar. Pada saat itu sedang membahas apakah perbuatan itu betul-betul dari manusia atau memang ada campur tangan al-khaliq atau Tuhan pada saat itu. Ini perbuatan manusia atau perbuatan Tuhan gitu. Nah, itu dasarnya ke sana, dasarnya dari situ. Maka muncullah 3 mazhab pemikiran tentang qada wal qadar. Yang pertama apa? Jabariyah atau mujbar ya, Jabariyah itu. Jabariyah itu berpikiran bahwasanya manusia itu terpaksa. Terpaksa itu maksudnya gimana? Manusia seperti layaknya wayang, seperti layaknya boneka kayu, seperti layaknya apa sih yang boneka yang ada talinya? Pinocchio lah. Kalau di luar negeri itu biasanya bonekanya ada talinya di atas. Tapi kalau di Indonesia di bawah dipegangnya. Wayang golek, tahu wayang golek? Nah itu. Ada nggak wayang golek yang bergerak sendiri? Medeni. Ngerti medeni Pak? Hah? Nakutin ya. Antum tuh orang Medan apa orang Jawa sih sebenarnya? Itu kalau ada wayang yang gerak sendiri, jalan sendiri, medeni. Mengerikan. Ya biasa saja sebenarnya sih. Tapi logikanya adalah tidak ada boneka yang berjalan sendiri. Mesti digerakkan. Nah, Jabariyah itu berpikiran atau berpendapat bahwasanya seluruh aktivitas manusia dan di alam sekitarnya itu adalah semuanya sudah atas kehendak Rabb-nya. Gimana nasinya kemarin? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Itu salah satunya. Intinya manusia itu seperti wayang, seperti boneka yang seluruh tindak tanduknya itu adalah digerakkan, dikuasai, dilakukan oleh Rabb-nya. Iya Pak ya? Itu cara pandang Jabariyah. Kemudian ada cara pandang lain yaitu Qadariyah. Qadariyah itu tidak berpendapat bahwasanya manusia itu digerakkan atau dilakukan oleh Rabb-nya. Tidak terpaksa, tidak. Justru manusia itu bebas sebebasnya. Makanya ada hisab, kata Qadariyah. Kayaknya benar juga sih ya. Kalau manusia digerakkan, coba, kenapa Allah menghisab? Kenapa dimintai pertanggungjawaban? Lah wong semua
apa yang dilakukannya itu adalah dari Robnya, dari Tuhannya. Lalu terus kenapa masih dimintai pertanggungjawaban? Coba kira-kira kalau ada wayang, ini wayang, si wayang itu mecahin lampu. Tahu wayang kan? Biasanya kan ada ininya ya, ada lampunya misal. Jedem, yang dimintai pertanggungjawaban wayangnya atau dalangnya? Kenapa mengatakan begitu? Yang menggerakkan dalang. Ini makanya dalangnya siapa ya? Kan begitu. Kita cari dalangnya, kan begitu? Karena wayangnya itu ya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kalau dia bergerak itu atas dasar kehendak si dalang gitu. Dan dia tidak akan pernah bergerak tanpa si dalang. Paham di sini? Jadi oleh karena itu pendapat Qadariyah itu menyalahkan Jabariyah. Kenapa? Karena pada akhirnya manusia itu ada hisab. Ya. Di yaumil akhir ada hisab. Yang dimintai pertanggungjawaban siapa? Waduh, songong berarti kalau gitu. Iya, maksud dalam hari ini adalah manusia seharusnya. Makanya konsep Jabariyah keliru gitu loh. Gak masuk akal. Manusia yang bergerak atas kehendak Robnya, tapi manusia juga dimintai pertanggungjawaban. Gak masuk akal. Nah makanya Qadariyah berpendapat keliru. Oleh karena itu manusia itu bebas, tidak ada campur tangan Robnya, gitu. Maka manusia ketika diciptakan udah dia berjalan dan dia bebas melakukan apapun, dan kemudian dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya itu. Hampir mirip dengan pendapatnya orang-orang Barat yang ada istilahnya apa? God is a watchmaker. Apa itu? Kopinya hitam tapi bahasanya Inggris. God is watchmaker. God apa God? Tuhan. Is adalah. Watch, tahu watch? Hah? Watch apa? Iya. Jam. Maker. Pembuat jam. Jadi Tuhan itu seperti tukang bikin jam. Tahu maksudnya bikin jam? Jadi jam kalau udah dibuat, dia berjalan. Udah nggak ada hubungan ini sama si membuat. Dan dia jalan sendiri. Maksudnya begitu. Paham? Ya, jadi Rob itu menciptakan manusia, udah jadi loh, terserah loh. Kayak gitu. Itu pemikiran Qadariyah bahwa manusia itu bebas. Yang kalau kita kritisi sebenarnya, apakah semua manusia bebas? Apakah seluruh tindak tanduk manusia itu bebas? Ternyata ada ranah di mana manusia itu tidak bebas. Artinya manusia itu harus tunduk dengan ketentuan yang memang seharusnya begitu. Ya gitu. Ada lagi selain daripada Jabariyah, Qadariyah, ada yang di tengah-tengahnya mengambil pendapat bahwasanya di alam semesta ini ada yang namanya kasbun ikhtiyariyun atau kasab ikhtiyari. Apa maksudnya kasab ikhtiyari? Rob itu menciptakan sesuatu sesaat sebelum sesuatu itu terjadi. Itu pendapatnya Asy'ariyah, bukan Asy'ariyah, Asy'ariyah, ya Asy'ari. Gitu. Terlepas dari benar tidaknya ketiganya ini, di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya ketiganya itu telah mencampur adukan antara perbuatan Allah, perbuatan Rabb, perbuatan Khalik dengan perbuatan manusia. Antara ilmunya Allah dengan ilmunya manusia. Seharusnya tidak begitu. Dalam pembahasan qada wal qadar kemarin sudah kita bahas, sudah kita singgung ya, bahwasanya ketika pembahasan qada wal qadar itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan perbuatan manusia itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya antara qada dan qadar dengan perbuatan manusia. Dilihat dari bahwa setiap perbuatan manusia itu punya konsekuensi atau menghasilkan konsekuensi. Konsekuensinya adalah dia bisa berkonsekuensi baik, dia bisa berkonsekuensi buruk. Kalau baik itu akan diberikan apa? Reward oleh Allah. Tahu reward nggak? Balasan. Akan diberikan
balasan. Baik akan dibalas dengan baik. Ya. Buruk itu akan dibalas dengan buruk. 200.000. Masih inget nggak? Atau tahu nggak ininya? Pura-pura nggak tahu. Tidak berbunyi ya. Sekali lagi tidak berbunyi. Boleh menerima tapi tidak berbunyi. Silahkan. Ya. Kembali bahwasanya apa tadi? Dilihat dari suatu perbuatan itu menghasilkan konsekuensi baik dan buruk, pahala dan dosa. Maka sebenarnya tidak ada hubungannya antara qada dan qadar dengan perbuatan manusia. Dilihat dari bahwa perbuatan manusia itu ada konsekuensi baik dan buruk, menghasilkan pahala atau dosa. Maka qada nggak ada hubungannya. Adapun perkara yang kita masih rancu, kita simpan dulu. Perkara apa saja? Nih, Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ini sering kita bicarakan, padahal sebenarnya keliru penempatannya, tidak tepat penempatannya. Suka ngomong gimana? Ini yang kita lakukan di sini pasti sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, Neng, sebenarnya kita menikah ini sudah tertulis di Lauhul, kan begitu? Iya apa iya? Iya, bener nggak? Bener, cuman penempatannya itu kita tidak tepat sebenarnya. Kalau dikaitkan dengan perbuatan manusia, gitu. Ilmunya Allah, masyiatullah, sunatullah, Lauhul Mahfuz. Ini kita keep dulu, kita simpan dulu pembahasan itu, ya. Nah, kita lihat satu persatu. Kita perkecil pembahasan qada wal qadar ini dengan membahas perbuatan manusia. Masih ingat kemarin apa? Yang dicontohkan apa? Saya ibaratkan apa? Martabak telur, nggak pakai telur ah. Martabak gitu dong ya. Apa pakai telur apa? Iya, martabak telur. Oke, martabak telur. Terang bulan. Apalagi bahasanya? Kalau di Padang mana orang Padang? Di Medan mana di Medan? Ada nggak? Antum dari mana sih? Lampung. Kalau di Lampung apa? Martabak. Di sana apa? Hah? Sama martabak. Tahu? Sama nggak di sana? Oh, sama. Bulat ya? Ada loyangnya? Iya bener nih, serius nanya ini. Sama. Oh, berarti nanti saudara kita yang di sana juga bisa membayangkan gitu maksudnya. Sama, namanya martabak. Ada loyangnya, ada martabaknya. Zeus. Atau martabak telur, sama martabak telur sama nggak? Sama. Loyangnya sama? Sama, wajannya hitam karena udah lama. Terus kemudian digorengkan. Zzz. Nah, yang jadi fokus bahasan kita bukan martabaknya. Ya, ini hanya untuk menggambarkan ada dua dairah pada area manusia itu sebenarnya. Yang pertama adalah loyangnya, atau bahasa sini apa sih loyang? Wajan, yang bukan bahasa sini. Ah, bukan bahasa sini, ya, orang sini. Mana orang ini? Kekenceng. Iya, betul, kekenceng. Kekenceng. Ya terserah orang sini kan. Ini namanya kekenceng gitu loh. Atau katel bahasa Indonesianya, atau wajan, apapun namanya itu, yang jelas ada yang besar, yang hitam, kemudian ada adonannya yang sedang digoreng atau martabaknya. Nah, dua dairah ini antara dairah wajan dan ini atau inilah, untuk bisa bayangkan itu. Yang pertama, yang besar ini, yang hitam, yang wajan itu atau yang katel itu kita sebut dengan dairah yang musyayyar. Dairah yang musyayyar. Ditulis nggak? Sudah ya kemarin. Dah. Itu dairah yang musyayyar. Apa maksudnya dairah yang musyayyar? Ini adalah dairah yang mustahil kita kuasai. Yang kita tidak ada andil sedikit pun.
dairah ini. Dairah yang mustahil kita kuasai, nggak bisa kita ulangi, nggak bisa kita edit, nggak bisa kita, pokoknya nggak ada urusan, nggak ada andil sedikit pun dengan kita. Nah, dairah ini disebut dengan dairah yang musayyar, atau dairah yang dimana manusia itu tidak ada pilihan sama sekali. Dairah musayyar adalah dairah yang manusia tidak ada pilihan sama sekali. Manusia tinggal nerima tok. Apa contohnya? Wilayah ini terlahir ke dunia ini di materi 1, materi khusyatul insan, materi 2 kita bahas itu. Ya. Masih ingat bahwasanya lahirnya kita di dunia bukan atas dasar permintaan kita, ya? Ada jamaah di sini yang kira-kira pernah meminta untuk dilahirkan? Enggak ada. Ini adalah wilayah yang musyayyar, yang kita tidak ada andil, nggak bisa minta. Ya Rob, kalau bisa apa anaknya siapa? Anak presiden katanya itu loh. Minta? Enggak. Lah masa anaknya ini ya Rob kan gitu. Enggak, itu adalah daerah yang musyayyar, daerah yang kita tidak ada andil sedikit pun. Lahir anaknya si fulan, tempatnya di mana, itu daerah yang musayyar, yang kita tidak ada andil sedikit pun, nggak bisa diulangi, nggak bisa diedit, nggak bisa request, nggak bisa apa lagi, ya nggak bisa pokoknya mah, tinggal terima saja. Itu musayyar, dan daerah musayyar itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya nanti di alam kubur, di padang mahsyar nggak akan pernah ditanya, kenapa antum lahir sebagai laki-laki? Ini laki-laki semua kan? Ini kajian ikhwan ini, ikhwan only. Ada yang bukan ikhwan di sini? Ada yang hemaprodit? Tahu hemaprodit nggak? Loh, kok ketawa tapi? Hemaprodit itu apa? Berkelamin ganda. Itu. Apa saja yang hemaprodit? Kodok tertentu. Terus bekicot. Hemaprodit itu. Jadi kalau nggak ada betitanya, nggak ada betinanya atau nggak ada jantannya, tetap bisa berkembang biak ya. Oh, gitu. Itu maksudnya Allah. Nah, kalau bisa antum teliti, itu akan menjadi jalan tariqul iman yang luar biasa. Gitu ya. Pembahasan tariqul iman itu begitu. Jadi kalau memperhatikan sesuatu sampai bisa menghasilkan nahiyah ruhiyah atau nahiyah ruhiyah itu. Astagfirullah. Nahiyah ruhiyah itu yang sampai bisa mengetahui makna di balik itu nahiyah ruhiyah. Cara pemikiran itu. Nah nanti insyaallah di sesi yang lainnya ya, kan belum kita gali semua di tariqul iman itu kemarin. Oke, kembali bahwa yang musyayyar ini adalah daerah yang kita tidak ada andil sedikit pun. Contohnya diciptakannya manusia, diciptakannya hewan, terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, terlahir dengan kemampuan punya janggut yang banyak. Ini musayyar mukhayyar. Musayyar ini, tapi kan bisa pakai Arabic oil katanya gitu. Nah itu lain urusan. Tapi apa otomatis? Tahu Arabic oil nggak? Yang buat ini, antum pakai apa itu? Alami. Request nggak dulu sama Allah? Nggak itu. Pak Abdullah juga request? Nggak itu. Atau dengan kemampuan tertentu bisa menumbuhkan di sini. Nah ini kan di luar kemampuan kita, ya. Ini yang musayyar, di luar dari batas kemampuan kita, di luar kendali kita, yang kita tidak ada andil sedikit. Ini musayyar, wajarnya itu.
Dan manusia di sini, area ini tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Contohnya apa lagi? Lahir ke dunia. Ada lahir ke dunia yang minta? Waktunya maksudnya. Kayaknya bagus nih. Sekarang tahun berapa? 2020. Bulan 2 tahun 2020 jam 20. Jam 20 tanggal 2 bulan 2 2020. Ya nomor cantik ini ya begitu kan. Ada yang begitu? Ada yang sesar ya. Tapi itu sebenarnya masuk musayyar. Apa masuk yang dikendalikan? Nah, nanti setelahnya ini kan ada yang ini ada yang dikendalikan, area yang dikendalikan. Ada yang dikendalikan. Jadi area yang musyayyar, area yang manusia tidak ada andil sedikit pun. Ini tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian ada area yang adodannya, martabaknya itu. Itu adalah area yang mukhayyar. Area yang mukhayyar. Mukhayyar. Mukhayyar itu kebalikan dari musyayyar. Kalau ini tidak ada andil sama sekali atas manusia, oleh manusia, atau di luar kendali manusia, di luar kekuasaan manusia, area yang mukhayyar itu adalah area yang 100% itu dikuasai oleh manusia. 100% dikuasai oleh kita. Dikendalikan oleh kita. Apalagi? Semuanya adalah atas kendali kita, gitu. Contoh. Tadi sore makan apa? Ini malam ini udah makan belum? Itu yang sudah makan? Banyak yang belum makan. Tanggung jawab. Nah, ketika makan apa? Ada nasi goreng, ketoprak. Lainnya? Tadi makan apa? Makan nasi. Makan apa? Nasi. Ada ketoprak, bukan nasi. Ketoprak bukan nasi? Lontong. Itu masuk area yang musayyar atau mukhayyar? Mukhayyar. Ini semua 100% kita kendalikan. Ya, waktu itu waktu makan, antum memang menyadari betul kan? Bukan sebenarnya saya nggak mau nita sebenarnya. Kepaksa ini. Tapi dimakan, tangannya menggerakkan. Ingat, antum bisa bedakan mana yang kita atas kendali kita, mana yang bukan atas kendali kita. Ya, mana yang atas kendali kita dengan mana yang bukan atas kendali kita. Kemarin saya contohkan apa sih? Ingus. Pas bahasa apa itu? Musayyar, betul. Masih ingat ingus? Tahu ingus nggak? Iya, leho. Ingus, leho. Coba keluarnya ingus itu atas kendali kita bukan? Bukan. Otomatis. Nah, iya maksudnya gitu. Malu-maluin. Depan calon mertua kok malah keluar. Atau makan pedes. Tahu makan pedes? Kalau makan pedes biasa, makan pedes itu. Ngerujak, tahu ngerujak nggak? Petis, tahu petis? Pedes itu. Biasanya suka keluar ingus. Itu kita kendalikan? Nggak kita kendalikan. Ya, ingus waktu kecil juga sering keluar, itu nggak dikendalikan oleh manusia. Itu musyayyar itu. Keluarnya, hentikan. Tetap aja keluar lagi. Nah, tapi ketika keluar kita buang. Itu area yang mukhayyar.
Paham di sini? Nah, itu untuk membedakan musyayyar dan mukhayyar. Jerawat. Oh, ini para akhwat atau siapa ini? Kan masalah besar bagi mereka, ya. Apalagi muncul di sekitar wajah. Mbok ya di punggung gitu loh, biar nggak kelihatan. Emang jerawat dikendalikan tidak? Tidak. Kemunculannya itu adalah ya terserah dia gitu loh. Muncul di hidung kek, oh di mana kek, sebesar apa? Itu musyayyar. Lah, contoh musyayyar kok kayak gini. Iya, jerawat itu. Ada nggak manusia yang bisa mengendalikan jerawat? Hah? Bisul. Wah, lebih besar dari jerawat. Dikendalikan? Tidak. Oh, bisul ternyata musyayyar itu. Itu bedanya. Kalau yang mukhayyar kita kendalikan. Artinya area atau wilayah kita ini yang kita bisa mengendalikannya. Mengendalikan dalam arti pilihan kita. Yang betul-betul itu perbuatan kita, gitu loh. Dikendalikan oleh kita. Andil kita di sana 100%. Kayak gitu. Jadi jerawat kemunculannya, leho ingus maksudnya. Terus masuknya manusia ke muka bumi ini, datangnya kita ke muka bumi ini, itu adalah area-area yang musyayyar. Dan area musyayyar tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak akan ada nanti dalam pertanyaan di padang mahsyar, kenapa jerawatmu itu muncul terus? Kenapa bisulan? Nggak akan dipertanyakan. Karena itu yang musyayyar. Area-area musyayyar itu tidak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Yang musyayyar apalagi? Ngedip. Tahu ngedip nggak? Kicep. Kicep musyayyar atau mukhayyar? Hah? Kalau di pinggir jalan? Mukhayyar. Loh, mukhayyar. Jadi ngedip itu musyayyar atau mukhayyar? Kalau ada mama lewat, kok mama, seleranya kok mama. Ya anak muda lah biasanya kan. Nah, pernah muda kan? Pak Abdul juga pernah muda kan? Yalah, pernah muda lah. Artinya kita pernah tahu dan tahu lah istilahnya dengan kedip-kedipan itu kan. Ting 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 ting. Musyayyar mukhayyar itu? Hah? Ada yang musyayyar, mukhayyar. Berarti enggak diminta pertanggungjawaban. Nah, ngedip ada yang musyayyar, ada yang mukhayyar. Ya. Kalau ngedip normalnya, nah kayak gini barusan tuh. Antum ngitung nggak dalam sehari kedipan ada berapa? Nah itu yang musyayyar gitu. Tapi kalau yang ada ayam betina lewat, terus kamu kedipin, itu mukhayyar. Kenapa? Karena kedipannya dikendalikan atas dasar kendali kita. Paham di sini? Ya, yang tidak terhitung jumlah kedipannya itu musyayyar, nggak dipertanyakan. Nah, yang satu kali kedipan itu yang mukhayyar, itu dimintai pertanggungjawaban. Paham di sini? Oke, paham ya? Sederhana sebenarnya. Untuk Syekh Taqiyuddin An-Nabahani rahimahullah alaih, beliau menjelaskan begitu. Untuk masalah perbuatan sebenarnya dibagi menjadi dua daerah. Ada daerah yang musyayyar, ada daerah yang mukhayyar. Kalau diibaratkan tadi martabak itu sama dengan martabak yang sedang digoreng di dalam wajannya. Ada yang musyayyar, ada yang mukhayyar. Gitu. Dan sepenuhnya musyayyar itu tidak dimintai pertanggungjawaban dan di luar kendali manusia. Maha adil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang musyayyar itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi semua yang mukhayyar itu Allah mintai pertanggungjawaban. Gitu. Paham di sini? Jadi segala apa yang bisa kita kendalikan, segala apa yang menjadi wilayah kita, ini adalah yang dimintai pertanggungjawaban. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Ini yang akan kita pertanggungjawabkan, yang sudah pernah kita hitung waktu itu. Di bab apa? Yang kita hitung, sekarang umurnya berapa? Balignya umur berapa? Dikurangi tuh, ya. Terus dikurangi tidur. Ya. Dalam 24 jam, tidur berapa lama? Kalau 8 jam dari 24 jam berapa persen itu?
3 ya? 30 ya? Hah? 7 kali 3 berapa sih? 21. Kalau 8 kali 3? 24. Iya, sehari berapa jam? 24 jam. Tidurnya berapa? 8 jam. Bener kan? Berarti itu kan 30%. Ya apa ya? Iya, berarti kalau tidurnya 8 jam dalam sehari, itu rata-rata lah, pukul rata. Berarti 30% umur kita itu 30% adalah tidur. Paham di sini? Dan tidur itu kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena tidur kita itu adalah musyayyar. Akal diambil. Segala tindak tanduk yang kita lakukan ketika tidur itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Lagi tidur bareng-bareng itu. Oh, kena Kang Ega. Itu kan nggak dimintai pertanggungjawaban, kecuali beda memang sengaja. Sempatan ini, pasti tahu. Nah, itu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Dengan sadar. Gitu. Ada nggak tidur yang kayak gitu? Ada. Kalau di dalam bahasa pasir angin namanya marudah. Tahu marudah nggak? Jadi antum kalau tidur di sini di area yang kayak gini, ini berapa kali berapa? Ini 200 meter ini. Kalau tidur starting di sini, subuh ada di sana. Gimana caranya? Enggak tahu. Nah, kalimat enggak tahu itu menunjukkan bahwasanya kita memang tidak menyadari. Kita tidak menyadari apa yang kita lakukan ketika tidur. Ada yang berbuat baik ketika tidur? Nah, emang ada baik dan buruk. Kan tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, mumpung masih ingat. Ini khusus para akhwat. Khusus para akhwat. Tahu akhwat? Wanita, ibu-ibu terutama. Masya Allah, subhanallah ya. Allah betul-betul memang melebihkan makhluk yang namanya perempuan atau wanita ini. Kita kalau tidur, ya kalau dalam keadaan wudhu mungkin itu ada nilainya. Wanita itu tidurnya ada satu masa di mana tidurnya itu bernilai di hadapan Allah. Yaitu pada saat wanita itu sedang hamil. Masya Allah, itu keutamaannya itu. Jadi ya hamil beneran maksudnya. Maksudnya beneran tuh emang ada suaminya gitu loh. Ada suaminya. Makanya wanita yang hamil ketika dia itu mengandung anaknya, kan itu berpayah-payah atau berpayah-payah enggak? Ada yang sudah udah punya anak berapa? 2 ya. Tahu kan waktu itu hamil ya, apalagi semakin gede ya. Telentang, nggak enak, miring nggak enak. Kasihan itu ngeliatnya itu. Allah Maha Adil. Allah berikan pahala atas para wanita hamil ini. Nih ibu-ibu dengerin, antum tuh mulia. Waktu itu mulia. Jadi ketika hamil, ketika berpayah-payah, itu Allah berikan kemuliaan. Kalau ketika hamil besar, tidurnya saja, tidur biasa kayak kita tidur, itu bernilai seperti orang sedang tahajud. Padahal tidurnya sama kayak kita, tapi dinilai seperti orang lagi tahajud. Berapa lama itu? Ya selama dia hamil. Coba kalau kita tidur aja, kagak ada nilainya gitu mah. Tapi wanita Allah lebihkan, begitu. Kan tadi sudah kita bahas, tidur itu musyayyar, nggak ada itu nilai apa-apa. Tapi wanita beda. Ketika hamil, tidurnya itu seperti orang tahajud, dinilai seperti orang sedang tahajud, walaupun nggak tahajud dia. Mau? Ya nggak bisa gitu loh. Laki-laki semua, gimana sih? Nah ini nggak bisa nih. Ya Allah, kembalikan aku, walah. Pengen kayak wanita aja kayak gitu. Iya, ya nggak bisa. Ini yang musyayyar. Kita laki-laki, perempuan
Jangan menyesali, apalagi ada kata-kata atau kalimat yang, mohon maaf, itu kalimat yang menghina pencipta gitu loh. Ngomongnya gimana? Sebenarnya aku ini adalah wanita yang terperangkap di dalam jiwa, tubuh laki-laki. Yalah. Nah, ini harus memahami konsep bahwa Rob itu adalah yang maha menciptakan. Anda itu, manusia itu, lihat streaming yang pertama itu yang diupload tentang Khasyatul Insan, bahwa manusia diciptakan itu bukan sembarang, nggak iseng-isengnya Allah, bukan. Itu dengan proses yang luar biasa dan sudah sangat tepat, dengan ketepatan yang luar biasa. Kenapa laki-laki? Kenapa perempuan? Gitu. Nah, kasus itu masuknya ke musayyar mukhayyar gitu. Terlahir sebagai laki-laki, tapi dia feminin. Ada nggak kayak gitu? Oh, bahasa Jawa apa namanya? Lanang, tapi kemayu. Kayak gitu. Ada yang begitu. Lanang tapi kemayu. Bahasa Sundanya apa? Gumelis. Tahu gumelis tuh? Ya itu, gumelis. Cowok dia. Tapi udah gimana, emang dari lahir bawaan begini. Nah, ini lahirnya seperti itu musyayyar. Adapun sikap dia itu mukhayyar. Paham di sini? Nah, karena ini belajar musyayyar dan mukhayyar. Lahirnya seperti itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Yang kemayu tadi, sikap dia itu yang dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Terlahir perempuan nggak dimintai pertanggungjawaban. Sikap dia menerima dan tidak menerimanya sebagai perempuan itu dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Paham? Tapi gimana? Jiwaku ini adalah jiwa laki-laki. Ada janggutnya malah. Ada nggak wanita yang ada janggutnya? Kumis. Janggut. Nggak ekstrim atau kalau misalnya. Ada nggak wanita yang ada janggutnya? Ada, betul. Ada wanita yang ada janggutnya, ada. Sampai ya kayak antum gitu, maaf. Ya kayak gitu. Sama kayak bapak gitu, janggutan. Ada. Di luar negeri, ya tinggal tonton. Sekarang kan gampang. Searching aja dari sini, percaya nggak sih? Cari. Pernah lihat ada janggutnya, iya. Nah, makanya tadi saya bilang, janggut ini musayyar atau mukhayyar? Musayyar ini, udah numbuh kok. Dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya, adapun ketika numbuh banyak, dikurut deh. Dikerok, itu mukhayyar. Paham di sini? Numbuhnya musayyar. Diperlakukannya itu mukhayyar. Gitu. Apalagi? Jadi area yang musayyar itu area yang kita tidak ada andil sedikit pun dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Mahadil Allah. Area yang mukhayyar itu adalah area yang sepenuhnya adalah kendali kita. Sepenuhnya adalah kendali kita. Dan itu dimintai pertanggungjawaban. Hujan. Musayyar mukhayyar? Musayyar. Hujan itu musayyar. Ada hujan yang dikendalikan manusia? Ada nggak? Hah? Bingung nih. Hujan buatan? Hah? Hujan buatan? Ada nggak hujan buatan? Oh, berarti itu mukhayyar. Iya. Benar. Serius? Dikendalikan. Oh, berarti hujan adalah mukhayyar. Oh, yang buat. Siapa? Yang buatan. Ya emang ada hujan yang buatan. Palsu berarti. KW. Hujan. Gimana sih? Langsung dia revisi. Oh, enggak ada. Hujan itu musayyar apa mukhayyar? Tahu kan definisinya nih? Musayyar itu tidak ada kendali apapun manusia atas ini.
Itu musayyar. Nggak ada kendali. Mukhayyar itu adalah sepenuhnya kendali manusia. Hujan. Sok, hujan. Masuknya musayyar mukhayyar. Sepenuhnya. Nah, terus pawang hujan itu gimana? Tahu pawang hujan? Ada yang pakai jasanya? Ada. Biasanya pas apa? Hajatan katanya itu. Bener. Alam gimana sih? Ini kita bicara masalah musayyar mukhayyar. Gak ada yang beda kan? Hujan di barat, di timur semuanya juga sama hujan. Hujan di laut, di daratan itu sama hujan. Hujan itu musayyar. Hujan musayyar. Ada nggak hujan yang mukhayyar? Nggak ada. Yang ada adalah kondisinya. Ya, kondisi yang di manusia ikhtiarkan. Tapi turun hujannya itu musayyar. Tanyakan pada BMKG. Siapa? Ada yang kerja di situ di sini? Yang taburin pakai garam katanya. Sederhananya begitu. Kan tidak otomatis ketika ditabur langsung hujan. Butuh kondisi tertentu katanya. Karena berapa kali sudah dihitung arah anginnya, berapa kecepatannya, ketebalan si awannya, ditaburi garamnya berapa cc, berapa banyak. Ada yang jadi, ada yang enggak. Pengkondisiannya itu mukhayyar. Terjadinya hujan itu musayyar. Pengkondisiannya mukhayyar. Terjadi hujan musayyar. Paham di sini? Iya. Jadi turunnya tetap musayyar. Turunnya tetap musayyar. Gitu. Sama kayak tadi, pengen lahir tanggal 2 atau tanggal 20 bulan 2 2020 jam 20. Woi, di akte kelahiran keren banget ini namanya. Musayyar mukhayyar? Kondisiannya mukhayyar. Hah? Ayo. Mukhayyar katanya. Pengkondisian tanggalnya. Musayyar mukhayyar. Ada anak mau lahir. Tahun 2020 kan sekarang? Tanggal 20 bulan 2 2020 jam 20. Musayyar mukhayyar. Belum waktunya nggak bisa. Kata dokter bisa ini. Ini udah 40 minggu. Musayyar mukhayyar. Mukhayyar. Kondisinya mukhayyar. Ada yang berpendapat? Ada yang bisa? Kan udah kita belajar ini, lagi belajar ini. Yuk, ketika antum berpendapat itu menunjukkan tingkat kefahaman antum terhadap materi ini. Nah, Rudi, paham? Musayyar mukhayyar. Nah, masuknya musayyar apa mukhayyar? Musayyar yang mana? Yang melahirkan, musayyar, benar loh. Nggak bisa diprediksi. Kayak pengalaman aja. Hebat ini, luar biasa. Ayo yang lain. Itu musayyar katanya. Ini mukhayyar pengkondisiannya. Ayo. Perbuatannya mukhayyar. Tapi ketentuannya musayyar. Ketentuannya musayyar. Jawaban apa ini? Ngerti nggak antum? Kalau di persiapannya mukhayyar. Udah siap-siap. Tapi lahir atau enggaknya, berhasil enggaknya itu musayyar. Musayyar. Masih paham atau sudah paham? Atau mulai dimengerti? Abdullah, ayo gimana? Sesar, iya sesar ini ceritanya, sesar. Bukan ceritanya, memang kalau kondisi kayak gitu kan biasanya sesar kan. Dok, pokoknya saya mau anak saya lahir jam 20, nanti operasinya 20, tanggal 20, bulan 2, 2020.
detiknya. Perlu pakai detiknya juga. Itu bayar berapa duit itu ke dokternya itu? Booking kan berarti booking dokter kan? Iya, sama booking ruang OK. VK. Oh, VK. Wah, ada yang ininya tuh, salah. Orang VK operasi. Ayo. Musayyar mukhayyar. Kalau hamilnya memang saya, kalau ketentuan orang waktu dan itunya mukhayyar. Mukhayyar. Hamilnya musayyar. Ya, hamil itu musayyar namanya. Betul, oke. Ayo. Ada lagi yang mau berpendapat? Kasusnya, nah ini kan itu pengembangan kita di materi Khasyatul Insan kan, manusia bisa berpikir. Nah ya, ini faktanya kita hadirkan. Maklumatnya musayyar mukhayyar. Ada ibu-ibu ingin melahirkan di tanggal itu, tanggal tertentu lah. Ayo, paham nggak pertanyaannya? Cicing, hening. Oke, kasusnya adalah melahirkan di tanggal tertentu yang diinginkan. Apakah itu musayyar? Apakah itu mukhayyar? Kita harus pahami. Pertama begini, musayyar itu bagi siapa? Mukhayyarnya itu bagi siapa? Paham di sini? Coba bagi si bayi. Musayyar apa mukhayyar? Musayyar. Wah, langsung. Betul, bagi si bayi adalah kondisi yang musayyar. Itu di luar kendali dia. Ada yang protes, "Ma, nggak mau." Oh, nggak sudi. Atau banyak kan yang minta di pergantian tahun biasanya. Ya. Ya, begitu nggak? Oh, enggak. Maksudnya banyak itu kan, atau kerja di sana. Ada yang minta request kayak gitu? Oh, jarang. Kalau saya UFA itu harusnya sudah bisa, kata dokternya. Ini hati-hati Pak, katanya. Ini sudah bisa dikeluarkan. Ini kondisinya begini. Gitu. Bagus kan Pak? Jadi pas lagi pergantian tahun, katanya. Kata dia begitu. Tapi kami orang tuanya, yo enggak. Ibu, nanti ininya aja ya, sengajaknya dia aja. Nah, itu kondisi yang bagi si bayi adalah musayyar. Jadi ketika mau tanggal cantik bagi si bayi adalah musayyar, karena si bayi tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban kenapa antum lahir itu tanggal 20 bulan 2 2020, nggak kena pertanyaan itu. Tapi bagi si orang tuanya ini mukhayyar. Ya apa ya? Iya, jadi yang dimintai pertanggungjawaban atas lahirnya itu siapa? Orang tuanya. Tadi kalau kondisinya itu maksudnya begitu. Bagi si orang tua itu mukhayyar. Pilihan apakah dia mau lahiran normal nanti sekeluarnya, sengajaknya si bayi, atau dia mau tanggal cantik kalau memang itu sudah waktunya dikeluarkan. Maksudnya sudah boleh dikeluarkan. Jadi bagi si ibu adalah mukhayyar. Bagi si bayi musayyar, begitu. Pengen pas Idul Fitri. Enggak cuma tahun baru, Idul Fitri. Nah, anak saya yang kedua Ziar. Ziar itu pas Syawal. 1 Syawal. Jam 6.30. Sesar. Enggak minta saya. Makanya Ziar Khalid namanya. Khalid itu idnya itu ya di Idul Fitri. Wah, dibuka di sini. Ya, idenya bukan idenya ya, inspirasinya dari situ. Nama saya yang kedua itu Ziar Khalid. Idnya itu merujuk ke itu sebenarnya. Tapi sebenarnya maknanya bukan hanya di id itu, tapi Khalidnya itu. Jadi Al-Fakir dan istri menamakan Ziar Khalid. Khalid itu salah satu pahlawan perang sebenarnya. Sahabat Rasul yang dianugerahkan oleh Allah sebagai julukan Saifullah. Tidak ada satupun tugas kepemimpinan
peperangan, penaklukan, futuhat yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid yang tidak pernah dimenangkan oleh beliau. Wah, dalam ini. Iya, betul. Jadi Al-Fakir menamakan ziar Khalid, Khalidnya itu ke sana. Bukan Khalid yang lain. Kan waktu itu juga ada nanya, "Oh, Khalid ini?" Bukan. Bahkan saya ngomong amit-amit. Gitu. Enggak, karena jangan sampai anak saya ke sana. Karena doanya adalah Khalidnya itu nisbahnya ke Khalid bin Walid. Karena beliau diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan gelarnya Allah. Itu gelarnya Saifullah, pedangnya Allah. Jadi tidak ada tugas satupun yang tidak dimenangkan oleh beliau. Nah, bukan karena beliaunya, karena memang Allah sudah menganugerahkan itu. Itu Sesar. Musayyar Muhayyar? Musayyar. Keputusan Sesarnya Muhayyar. Nah, makanya kalau ada anak, ada orang tua menginginkan tanggal, menurut mereka tanggal cantik, ya keputusan itu adalah mukhayyar bagi si orang tua. Bagi si anak tetap musayyar. Dia tidak bisa menolak. Ya, menjadi qada bagi dia. Musayyar bagi dia. Paham di sini musayyar mukhayyar? Perbuatan? Oke, adakah perbuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia? Ada? Ini nanya, ini beneran ini. Kita belajar musayyar dan mukhayyar. Musayyar tidak dimintai pertanggungjawaban dan itu di luar kendali manusia. Mukhayyar adalah daerah yang manusia kendali penuh atasnya dan ini dimintai pertanggungjawaban oleh manusia. Adakah perbuatan yang itu di luar kendali manusia? Ada nggak? Ada? Ini kalau cicing ini ngerti nggak sebenarnya? Paham nggak? Ada nggak? Kira-kira? Ada? Ada. Ada. Ada perbuatan yang sebenarnya di luar kendali manusia. Di luar kendali manusia. Dan itu termasuk bukan mukhayyar, tetap musayyar. Apa contohnya? Contohnya apa? Tahu nggak yang suka kakinya yang gimana sih? Tahu nggak? Kan kalau lagi duduk kuliah, sekolah, kan kadang kaki itu nggak bisa diam itu, gede. Gitu. Itu musayyar muhayyar. Hah? Musayyar enak banget. Kan bisa suruh berhenti kan? Itu kaki berhenti kan? Ini musayyar Pak. Itu bukan atas kendali saya. Tahu kan itu? Tahu ya? Iya. Coba dia itu di lantai 2 lagi sekolah. Ya kayak kita di lantai 2 ini. Melakukan gitu, tapi saking dahsyatnya itu sampai runtuh. Terlaluan itu contohnya ini. Yang mungkin udah lapuk dan seterusnya. Gak sengaja artinya gitu. Kita melakukan apa tapi gak sengaja ternyata menimpa orang lain. Itu sebenarnya kendali kita. Tapi di luar kendali kita menimpanya. Paham di sini? Waktu kecil suka main selepetan. Bandring cek orang Sunda mah. Tahu bandring enggak? Ketapel ada. Ketapel. Ada ayam orang. Apalah bisa. Ternyata dia bukan meleset, emang ada yang melesetnya. Ya pas itu kena si kepala sekolah, kena kepala sekolah atau kena orang gitu loh. Ininya kan musayyar muhayyar. Ketapel musayyar muhayyar. Muhayyar. Cedan.
maaf Pak. Karena beda dengan emang diarahkan gitu. Kalau diarahkan itu mukhayyar, ya. Tapi ada yang sudah maksudnya sih ke sini, ternyata ngagulabed. Ngagulabed bahasanya apa? Tahu nggak ngagulabed? Ini bahasa aneh nih, bahasa lokal. Ngagulabed itu pas digini memang nggak lurus ke sana, glebel gitu loh. Malah ke daerah yang kita tidak inginkan. Terus kena biji mata teman kita sebelah. Itu ngagulabed namanya. Apa ya bahasa Indonesianya apa yang ngagulabed ya? Tahu ngagulabed gak? Ngerti? Itu bahasa apa? Masa saya doang yang tahu? Ya kondisi di mana pas lagi dilepas itu dia mungkin karena kendor atau apa tidak semestinya. Itu ngagulabed namanya. Kalau main bola itu apa namanya? Hah? Apa itu? Ada nggak orang yang lagi giring bola terus kemudian dia jatuh? Apa namanya itu? Hah? Ini tahunya apa sih? Ngomongin bola nggak tahu. Keselimpet, nah begitu. Keselimpet itu. Harusnya udah kendali dia, udah kayak Rossi aja, kok Rossi. Ya ada, dia malah jatuh, keinjek bolanya jatuh. Itu namanya selimpet. Ya kalau di Pasir Angin namanya ngagulabed itu. Terus mau ditendang harusnya ini, ternyata malah nggak, gabel namanya. Tahu gabel nggak? Nggak tahu juga. Nah itu kondisi di mana mukhayyar tapi efeknya itu musyayyar. Kita mau mengarahkan sesuatu, nggak taunya malah kena yang tidak kita tuju, nggak kita kira gitu. Kayak nembak gitu. Bayangan antum apa kalau saya nembak? Nembaknya Rita saya sih sebenarnya. Lah. Kok tapi yang kena Yanto ya? Serem ya medeni. Bukan itu. Maksudnya nembak itu ya nembak biasa, nembak burung gitu. Ya yang diincer burung apa gitu. Burung apa biasanya? Ruak-ruak. Tahu ruak-ruak nggak? Lu nggak tahu juga. Aduh. Pengetahuan Tom sejauh mana sih sebenarnya? Itu yang di sawah banyak itu, di rawa-rawa banyak. Nggak taunya ada yang lagi buang hajat gitu. Tapi nggak tahu, namanya nggak tahu. Nah, nembaknya itu mukhayyar. Tapi tetap suatu kejadian yang musyayyar. Ketika pas itu ternyata kena orang yang tidak disengaja. Itu namanya kejadian yang mukhayyar, sebenarnya efeknya jadi musyayyar. Nah, di luar kendali itu. Paham di sini musyayyar mukhayyar? Oke, perlu contoh lagi? Corona. Lagi rame nih corona nih. Tahu corona? Kebangetan kalau nggak tahu corona ini. Virus katanya. Virus corona. Kena corona, musyayyar mukhayyar. Ayo. Kok contohnya corona? flu. Nah, sama juga kan. Corona dengan flu nggak jauh beda. Sama-sama disebabkan oleh virus. Tapi kalau flu nggak ada obatnya. Corona juga belum ada obatnya. Flu itu kena virus, penyebabnya virus itu. Flu. Tahu flu? Tadi lehoan tadi itu. Ingusan. Iya, itu flu itu. Itu virus itu. Virus. Dan tidak ada obatnya. Ada nggak obat flu? Ada tadrokol ya, nggak ada. Flu itu nggak ada obatnya. Adapun obat-obat yang sedang beredar itu sebenarnya penahan rasa sakit.
tidak untuk menahan flu-nya, bukan untuk flu-nya, tapi sebagai penahan rasa sakit, analgesik ya namanya, apa itu? Ya, pereda rasa sakit gitu. Kalau virusnya itu memang nggak ada, membunuh virus nggak. Corona juga hampir sama gitu. C, flu. Kena flu, musayyar muhoyar. Musayyar. Ayo. Kena flu, musayyar muhoyar. Oh, kok musayyar? Nggak minta. Biasanya apa? Yang menular gitu. Selain flu, agak sereman dikit, sakit mata. Ya, biasanya. Oh, ini yang semua tahu ini, sakit mata. Nular nggak? Bener nggak sakit mata nular? Virus dari mata. Oh, virus dari mata. Bener nggak sakit mata itu virus? Sakit mata nular nggak? Bener nih, tahu nggak? Sakit mata nular nggak? Tahu sakit mata kan? Mata merah, belekan, kunang-kunang. Nah, itu mah antum semua. Sakit mata. Kena sakit mata, musayyar muhoyar. Bener? Yang mana nih? Jawabannya kok jadi ragu-ragu gini? Udah berapa lama ini ngajinya ini? Itu udah mau jam 10. Musayyar muhoyar. Misal di antara ini ada yang sakit mata satu, sudah tahu sakit mata, ngaji lagi, jangan deket-deket saya, gitu. Musayyar muhoyar. Saya udah laolah tat. Musayyar muhoyar. Musayyar. Pengkondisiannya muhoyar. Sebenarnya kalau yang sakit mata kadang pakai kacamata ya itu mukhayyar itu. Kita juga itu mukhayyar itu. Ya kan? Tahu ya yang musayyar dan mukhayyar artinya sakit segala macam itu adalah musyayyar, karena sakitnya adalah musyayyar. Di luar kendali kita. Adapun pengkondisiannya itu mukhayyar. Misal pakai masker untuk yang corona dan flu itu mukhayyar. Udah pakai masker, udah pakai segala macam, kena juga, itulah musyayyar. Ya, itulah musyayyar, nggak bisa ditolak. KB, ini contohnya keluarin semua. Tahu KB? Tahu? Ya ini yang KB ini. KB itu adalah fungsinya untuk apa? Mengendalikan kehamilan gitu kan. Ada juga saya udah KB udah apa? Kebobolan. Bahasanya kebobolan saya nggak suka sebenarnya itu. Harusnya ketika kalau saja dia mereka itu tahu kondisi musyayyar dan mukhayyar. Nah itulah hak Allah penciptaan itu. Mau di KB kayak spiral, IUD, apalagi sampai segala macamnya. Lah, tetap hamil juga, ya itulah kondisi musyayyar. Allah berkehendak gitu. Kan sudah kita bahas waktu itu. Terjadinya manusia itu sebenarnya nggak butuh 400 juta sel sperma, nggak butuh itu. Memang lazimnya memang begitu, ya. Tapi kan ada juga yang segitu tetap tidak jadi gitu. Ini kembali bahwa penciptaan itu adalah sepenuhnya adalah hak mutlak hak Allah gitu. Meskipun satu, gagah perkasa dia tuh, spermanya satu. Dengan adanya asam yang sudah kita jelaskan kemarin itu ya, masih ingat? Wah, rabas terus, segala macam sampai di sana pemenang satu. Ya itu memang Allah berkehendak, itu musyayyar itu. Gitu. Meskipun dihadang oleh sudahlah ada asam pekat, KB juga, spiral juga, apalagi semua KB dipakai sama dia.
Tapi memang Allah berkehendak itu jadi, antum itu jadi. Maka jadi, bukan kebobolan namanya. Itu bukan kebobolan, itu namanya adalah hak mutlak Allah gitu loh. Itu kondisi musyayyar. Nah, ada tetangga saya begitu. Dia itu sudah 4 anaknya. Udahlah katanya, KB. Hamil lagi yang kelima. Bobolan man orang. Bukan kebobolan, itu sudah Allah berkehendak itu. Makanya penciptaan itulah mutlak hak Allah. Ya, bisa membedakan ya antara musyayyar dan mukhayyar. Musyayyar itu adalah di luar kendali manusia. Mukhayyar adalah sepenuhnya kendali manusia. Mukjizat, musyayyar, mukhayyar, yang sudah kita bahas. Membelah lautan dengan tongkat, musyayyar. Itu bukan kendali Nabiullah Musa alaihissalam. Tongkatnya das, terbuka. Itu kondisi musyayyar, mukjizat atas kehendak Allah, nggak bisa diulangi. Nih pengalaman nih tongkat nih katanya. Das. Mau 10 kali karena Allah tidak mengizinkan, bukan kondisi yang dikendalikan oleh manusia. Gitu. Itu adalah kondisi yang musyayyar. Itu adalah sepenuhnya mutlak hak Allah. Ya. Tadi kelahiran kita, kelahiran anak-anak kita, kondisi seperti apa, itu adalah kondisi yang musyayyar, dan yang musyayyar tidak dimintai pertanggungjawaban. Hujan, kondisi hujan, jadwal tetap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu hujan, berangkat nggak ngaji? Kondisi hujan, pas malam Sabtu pengajian kita, bahasanya nanggung lagi. Belum dijelaskan cena. Musyayyar, mukhayyar. Kira-kira berangkat nggak? Ulangi lagi. Malam Sabtu. Malam Sabtu jadwal pengajian kita. Pas mau berangkat, hujan lebat, hujan gede. Ngaji berangkat nggak? Ada yang berangkat. Bukan saya ngomong, beliau ya. Ada yang berangkat, ada yang nggak. Oke lah. Coba. Hujan, musyayyar, mukhayyar? Musyayyar. Berangkat ngaji? Udah selesai. Kan begitu. Hujan itu nggak dihisab oleh Allah. Berangkat ngaji dihisab oleh Allah gitu. Kira-kira kalau hujan berangkat nggak? Cicing wae. Insya Allah. Ya itulah dia. Tapi kan memang, nah kalau mengetahui hikmah beda lagi nanti kita bicara. Ya, kita ada namanya ibroh, ada yang namanya hikmah. Hikmah itu ada yang disebutkan oleh Allah, ada yang tidak disebutkan oleh Allah. Itu hikmah. Ya, hikmah itu ada yang disebutkan oleh Allah, ada yang tidak disebutkan. Nah pentingnya kita itu ngaji, pentingnya kita itu belajar ilmu-ilmu yang dari guru-guru kita itu, kalau kita mengetahui hikmahnya enak banget itu, nyaman banget. Apa namanya? Bahasa halusnya apa? Tentreneng hatiku walah. Iya. Contoh begini, kan materi apa sih waktu itu saya? Musibah itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu saya sampaikan itu. Nah, salah satu ketika kita itu mengetahui bahwa musibah itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mengetahui hikmah salah satunya. Hikmah itu ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Contohnya apa? Kemarin saya contohkan bahwa awalnya saya sulit sekali menerima kehilangan anak saya yang pertama. Oh iyalah, berat lah. Saya nunggunya lama, 8 tahun. 8 tahun. Alah, kan ngomongnya udah nggak enak banget gitu. Biasanya kan, nggak bisa kali lu, gitu. Kurang ajar. Ada yang segala macam. Padahal itu hak Allah mutlak. Neng hatiku gitu, karena kita sudah tahu. Kemudian Allah berikan.
senang luar biasa, syukur sampai sujud syukur gitu. Pas kemudian dilakukan, Allah ambil kembali. Umur 8 bulan. Waduh, enggen sakit, sedih dan seterusnya. Mau ikhlas, wah itu belajar ikhlas luar biasa. Tetapi ketika mengetahui hikmahnya, bersyukur saya luar biasa bersyukurnya. Karena Allah sebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW sabda bahwasanya setiap anak-anak muslim yang meninggal itu dia akan diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wow, luar biasa. Ini coba saudara-saudara kita semuanya. Kalau ada anak-anak yang meninggal dalam keadaan anak-anak, maka dia sampai dikembalikan ke orang tuanya, dia akan diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surga. Itu hikmah, salah satu hikmah. Ketika mengetahui itu, syukur luar biasa saya. Sudah tidak nampak lagi kesedihan. Sedang menanti udah sekarang, sedang bermain-main. Nah itu hikmah. Contoh lagi, kira-kira ada nggak manusia yang senang diberikan kesulitan hidup? Cung, yang senang diberikan kesulitan hidup? Nggak ada. Nggak mau. Makanya manusia tidak suka musibah sebenarnya. Apa definisi musibah kemarin? Ada yang hadir waktu itu? Siapa yang hadir? Antum hadir? Ada yang hadir siapa? Antum hadir? Iya. Musibah apa definisinya? Segala sesuatu yang tidak disukai manusia. Iya. Musibah itu definisinya adalah kullu makruhin yahullu alal insan. Itu musibah. Kullu makruhin yahullu alal insan. Semua yang tidak disukai oleh manusia itu namanya musibah. Makanya wah ini beda judul sebenarnya ini. Cuman ini penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan qada wal qadar. Ya. Berkaitan dengan qada wal qadar. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan sesuatu, itu adalah musyayyar sebenarnya. Tetapi Allah tidak memberikan itu secara gratis sebenarnya. Maksudnya gratis itu tidak berarti ketika kita mendapatkan musibah nggak ada apa-apa di balik itu. Nah, kita harus tahu namanya. Itu hikmah. Hikmahnya itu disebutkan oleh Allah. Contohnya apa? Nah, hikmah ini harus berdasarkan nas sebenarnya. Bahwa tidaklah seorang manusia itu tertusuk duri. Dia tertimpa kesulitan, bahkan tertusuk duri. Nah, tusuk duri nggak? Kacolok, kacugak. Di Lampung apa? Tertusuk duri apa? Ya ketusuk aja. Indramayu apa? Kecos. Nah saya baru denger nih. Kecos katanya. Ya ketusuk duri. Seluruh yang menimpa manusia, kesulitan hidup dan seterusnya, musibah apapun yang namanya, bahkan kecos. Nggak enak banget sih ngomongnya. Bahkan kecos, bahkan tertusuk duri, itu akan diberikan reward oleh Allah berupa diampuni dosa-dosanya. Tentunya yang sesuai dengan musibahnya. Berarti semakin besar musibahnya, itu dosa-dosanya akan semakin besar yang diampuni. Nah, gitu. Nah, ini mengetahui hikmah namanya. Makanya kondisi ketika kita diberikan musibah, satu yang pertama harus difahami betul kalau itu adalah qadanya Allah. Kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa minta. Nah, itu musibah namanya. Ya kan? Coba ada yang kena corona, minta? Nggak ada yang minta, nggak mau malah pada pakai masker gitu loh. Kurang maskernya, tambahin lagi pakai apa? Galon. Oh, napasnya pakai apa? Lah ya saking nggak mau kenanya gitu. Coba ada yang kena jantungan, mau? Nggak ada yang minta sebenarnya. Karena itu makruhin, kullu makruhin yahulu alal insan. Semua yang tidak disukai oleh manusia itulah musibah. Nah, yang penyakit-penyakit, yang kesulitan hidup, ya Allah jauhkan ya Allah, begitu. Karena nggak tahu hikmahnya. Padahal semua itu adalah musyayyar. Itu musyayyar itu. Datangnya, menimpanya itu musyayyar. Adapun perlakuannya itu mukhayyar. Ya, kena corona, kena ingusan, kena flu, itu musyayyar itu.
Tapi perlakuannya itu mukhayyar. Mau bersikap apa kita? Mencak-mencak. Pas lebaran kan salaman itu. Sekarang nggak bisa salamannya begini. Kayak apa tahu? Pakai sikut. Alah, anak baik. Tahu nggak? Ketika berjabat tangan, ini ada nasnya. Ketika berjabat tangan seorang muslim dengan muslim yang lain, maka Allah rontokkan itu dosa-dosanya selama dia berjabat tangan. Maaf Pak, bukannya mau melanggar hadis saya itu Pak. Corona ini masalahnya. Jadi begini aja deh katanya. Lah nggak dapat pahalanya itu. Paham di sini? Ini ketawa sih, telat tentu. Ya, jadi ketika berjabat tangan, si ini mah kena ini, keluar dari rumah sakit ini. Atau beli kacamata yang ada suhunya itu. Ini gimana ini? Yang ngajar lagi saya lagi. Harus salamin semuanya. Aduh, salah satunya corona lagi, gimana nih? Ya, jadi kenanya itu musyayyar, perlakuannya adalah mukhayyar. Gitu. Ketika kita kena, wah benar tuh. Ini gara-gara si ini. Tahu betul saya itu orangnya. Gitu. Nah, ketika bahkan mungkin lebih parah dari itu. Mohon maaf, tidak bermaksud apa. Dulu pernah ada yang ngaji. Boleh disebutkan nggak di sini? Oke, namanya nggak bisa disebutkan. Tahu penyakit mematikan sebelum corona yang nggak ada obatnya, belum ada obatnya. HIV. Apa HIV? Mana tahu HIV sih? Coba definisinya apa HIV? Nggak tahu. Taunya HIV aja ya. Iya, dan HIV itu menular, ya begitu? Nah, HIV juga virus itu. HIV apa definisinya? Panjangan apa? Human Immunologi virus, HIV. Itu virus yang menurunkan secara drastis sistem kekebalan tubuhnya. Nah, itu disebutnya HIV. Imun ya. Iya, asal kata dari imun. Menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi sebenarnya kena flu aja bisa mati dia. Karena virus flu-nya nggak bisa dilawan sama si tubuhnya. Apalagi sampai hijau. Itu penurunan drastis daya tahan tubuh. HIV itu. Dan HIV cara penularannya tidak bisa dengan ngomong kayak gini. Harus ada kontak fisik. Cairan tadi. Jadi kalau yang HIV, gila. Berkah, hop. Nah, itu kena HIV itu. Pas tahu, balas dendam. Ini harus jangan gua doang yang mati, harus yang lain kena gitu loh. Karena ada yang begitu. Ya. Gitu enggak? Ini mohon maaf ini yang semua penyakit sebenarnya yang mematikan itu bukan cuma corona, bukan cuma HIV, bukan cuman apapun itu bisa mematikan, itu hanya kondisinya saja. Kondisi menuju kematian, udah gitu doang, gitu loh. Itu hanya masalah. Karena memang yang pasti di dunia ini cuma satu, kematian, gitu doang. Segalanya itu nggak ada yang pasti, kecuali kematian. Yang pasti adalah kematian. Pasti apa maksudnya? Pasti kita hadapi, gitu. Pasti datang pada kita. Ke semua orang itu pasti itu. Nah, yang jadi masalah adalah pengkondisiannya itu. Kondisi menghadapinya itu. Jadi ketika kena HIV, kena corona, kena apa lagi jantung. Jantung itu apa sih? Koroner ya? Apa? Stroke beda lagi, Pak. Kardiovaskular. Ada bahasa kerennya itu. Katanya tata keneh gitu. Kardiovaskular. Tapi beda katanya. Kenapa? Jantung tuh orang kampung, kardiovaskular tuh orang kota. Alah. Sama aja itu, penyakitnya itu tuh juga. Ibu saya kena penyakit jantung. Ibu saya.
ayah saya stroke. Diinginkan? Tidak. Oh, nggak ada orang yang menginginkan. Nah, itulah kondisi musyayyar. Nah, sikap kita terhadap apa yang sudah menimpa pada kita berupa musibah tadi dan seterusnya, itu mukhayyar, 100% mukhayyar. Bagaimana kita bersikap? Sabar menghadapinya, atau malah tadi kayak ada yang balas dendam. Pokoknya jangan sampai gue doang yang kena HIV, harus ada yang kena lagi, gue tularin lagi. Nah, itu mukhayyar itu. Paham di sini? Gitu. Hati-hati. Bukan malah mendapatkan ampunan dosa, justru malah nambah dosa. Oh iya, yang kena HIV pasti mati kan? Pasti kena hisabnya Allah kan? Pasti itu. Atau jangan nambah dosa masalahnya. Perbuatannya aja sudah dosa. Kan biasanya HIV itu pada orang-orang yang seperti itu ya. Paham maksud saya? Gak usah dijelaskan. Yang seperti itu biasanya. Nah, itu udah dosa besar. Kena ya dosa besar. Nah, beda ketika dalam kondisi dalam menyikapinya. Ya. Ketika sabar dalam menyikapinya, kemudian memahami inilah musyayyar, maka Allah akan berikan ampunan. Tadi bahkan kecos, apa ya kan? Bahkan kecos duri itu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi sikap kita ketika kena musibah, kena penyakit, ya terima. Ikhlaskan itu kalau itu memang kondisi yang musyayyar dari Allah. Gitu. Ya Allah, nggak bisa nolak ya Allah. Ini memang kehendak-Mu dan sedang dirontokkan dosa-dosanya. Semoga Engkau rontokkan dosa-dosa. Kan begitu. Nah, kena penyakitnya musyayyar, pensikapan terhadap penyakitnya itu mukhayyar. Gitu. Paham di sini? Baik. Ada yang mau sampaikan? Silakan. Jam 10:11. Mau sampai jam berapa kita? Ini bahasanya belum selesai. Ini menjelaskan lebih rinci mengenai musyayyar dan mukhayyar, begitu. Ini tentang perbuatan. Nah, sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala menghisab area yang mukhayyar ini. Yang martabak ini. Semua area yang area yang mukhayyar ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Tadi ngedip. Terus apa lagi? Apa lagi selain ngedip? Ya semua, garuk-garuk. Nonton video, kuota, apalagi sekarang? Kan itu kan? Coba yang punya kuota banyak. Buat apa antum kuotanya? Itu dimintai pertanggungjawaban itu. Yuk, di luaran kita di sini. Nggak pakai kuota kan? Ya mendingan nonton pengajian. Download atau mau di online-in silakan. Lebih banyak apa? PB. Apa sih? Ya nggak tahu saya itu. Macam-macam itu. Apa sih biasanya? Hah? Bukan COC lagi kan sekarang? Oh bukan katanya. Berarti zamannya COC antum maniak enggak? Oh dulu. COC apaan? Ada yang tahu? Nggak tahu jangan. Terus sekarang apa? Alah nggak ngerti saya itu yang antum sebutkan. Iya artinya kita punya kuota digunakan untuk kuotanya sebagai apa? Digunakan untuk apa? Itu mukhayyar ini. Kita punya handphone digunakan untuk apa handphonenya? Itu mukhayyar, dimintai pertanggungjawaban. Kita memperlakukan teman kita, orang sekitar kita, di lingkungan kita itu dimintai pertanggungjawaban. Nah, inilah mukhayyar. Area mukhayyar adalah area yang sepenuhnya adalah kehendak manusia. Area yang sepenuhnya adalah atas kendali manusia. Bagaimana dengan Allah terhadap area ini? Bagaimana? Kalau di dalam kitab Nizamul Islam bab Qada wal Qadar disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mendorong manusia untuk melakukan perbuatan sesuatu atau tidak pernah menarik. Apa menarik? Bukan selain mendorong apa? Ya menarik ya berarti ya.
mencegah gitu loh maksudnya. Tidak pernah mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan ataupun mencegah perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia. Tidak. Jadi kita kayak garuk-garuk, nah kayak gini, itu adalah kehendak penuh atas kendali kita. Makanya dimintai pertanggungjawaban. Diminta tolong sama tetangga kita. Mas, Anda kan suka ngaji ya? Tolong dong, ini potongin ayam saya. Lah gimana? Dia nggak tahu ini. Masa kan nggak tahu dulu aja. Udah aja seledot aja. Seret. Itu mukhayyar itu. Allah hati-hati atau antum hati-hati. Katanya ini harus menggunakan lafaz Allah. Nggak tahu doanya memang. Tapi setidaknya saya tahu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ini perbuatan yang mukhayyar. Jadi segala macam yang mukhayyar ini Allah tidak pernah mendorong manusia, tidak pernah pula mencegah manusia untuk melakukan satu perbuatan ini. Jadi intinya seluruh perbuatan yang mukhayyar ini betul-betul berasal dari kita. Antum nulis betul-betul itu dari kita. Antum ngupil, antum berbuat baik, nolong orang tua dan seterusnya, betul-betul itu adalah kita yang mengendalikan. Makanya dari itu betul-betul akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk area yang mukhayyar ini fokus bahasannya. Karena area yang mukhayyar ini adalah area yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kerteg hate, tahu kerteg hate enggak? Tahu? Hah? Patah hati. Alah. Kerteg hati itu hati kecil. Nah, emang hati kecil. Hati gede kayak apa? Ya kalau misalkan kita ada yang bercandaan gitu. Lu dasar lu orang nggak punya atau apalah bahasa apa yang kita kesinggung. Nah, kelihatan nggak kalau orang kesinggung? Nah, kelihatan kan? Nah, dalam hatinya dia berkata, "Tai lu." Kan nggak mukanya nggak menyatakan begitu, tapi dalam hati itu mukhayyar. Paham maksudnya? Itu mukhayyar. Ucapan, tahu ucapan lisan ngomong itu mukhayyar. Maka ucapan adalah perbuatan. Maka ucapan adalah dihisab Allah. Bahkan yang terdalam, yang terkecil, kerteg hati maksud saya itu, hati kecil, gitu. Bosnya bilang, kerjakan ini, belum selesai, ini tambah lagi, ini belum selesai, itu, tai lu nyuruh doang, itu kerteg hati itu. Siapa yang begitu? Iya begitu, kan ada kerteg hati kan? Lo bisanya nyuruh doang lo dalam hati. Itu mukhayyar. Ada juga yang istighfar, astagfirullahaladzim dalam hatinya. Itu mukhayyar itu. Mukhayyar itu. Paham di sini maksudnya? Jadi yang mukhayyar itu bukan hanya perbuatan. Nah, makanya hisab Allah luar biasa sampai ke yang terkecil sekali. Apa nasnya? Ini ngomong harus berdasarkan nas, harus ada dalilnya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hafal pasti. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tuh hafal kan? Gitu. Ini kita ngomong yang masalah mukhayyar. Wa may ya'mal misqala dzarratin, perbuatan yang sebesar zarrah, perbuatan yang sekecil apapun, ya termasuk kerteg hati kayak itu. Terus ini, yang itu, gimana sih ini? Tai lo. Itu nggak disebut memang, tapi dalam kerteg hati itu misqal zarrah. Ini ketawa ini. Maksudnya apa ini? Kan memang begitu. Ayo. Walaupun iya pak,
Iya Pak, gitu. Dalam hatinya dongkol dia. Nah, hati-hati para bos-bos ini. Antum harus memanusiakan manusia. Oh itulah saya dibayarkan karena begitu. Nah, antum harus nanggung akibatnya. Gitu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Perbuatan buruk, sekecil-kecilnya perbuatan buruk itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya tadi yang mukhayyar. Sebaliknya khairan yara, yang baik sekecil-kecilnya, yang baik, yang sekecil-kecilnya itu akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik? Ya doakan, gitu loh. Ya misalkan tadi ada yang bagiin air di sini. Ada yang bilang terima kasih nggak? Nah kepikiran tapi biasa aja. Begitu. Ya begitu. Isi bensin. Nah ini isi bensin semua. Ada yang bilang terima kasih nggak? Emang tugasnya lu kan begitu. Kan jangan sepelekan perbuatan kecil. Jangan sepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Ini di dalam kitab Minanul Muqayyimat disebutkan. Jangan pernah sepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Karena itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil di hadapan manusia tapi besar di hadapan Allah. Gitu. Meskipun antum hanya mengatakan terima kasih. Yo, yang punya istri. Ketika antum dimasakin, bilang terima kasih nggak? Emang tugasnya lu? Cek emak-emak beda gitu loh. Ya, sebutin terima kasih gitu. Mah, masak apa? Ini lagi sayur asem lagi. Udah mukanya asem, kasih sayur asem. Kalau di Sunda itu ada sayur tutut. Tahu sayur tutut nggak? Tahu. Tutut itu apa? Keong. Oh, keraca. Keraca. Makannya gimana? Hah? Disedot. Nah, tutut tuh begitu maksudnya. Manyun. Dikasih suguhin apa dan seterusnya. Istri juga begitu. Udah ngaji pulang, nggak bawa apa-apa. Gitu. Istilahnya kalau pulang minta dibeli bakso. Coba mau nyari kemana? Itu kemarin tuh. Sabtu kemarin. Oh ya, Abi, nanti kalau pulang bawa bakso ya. Coba jam segini nyari bakso kemana? Dalam hati, nggak tahu diri apa. Gitu. Jam segini nyari bakso kemana ini? Buat yang nyadar gitu loh. Nah itu kalau dalam hati, itu mukhayyar itu. Ingat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dimintai pertanggungjawaban. Apalagi yang besar-besar. Hujan, kita sudah siap Tad. Insya Allah saya komitmen setiap malam Sabtu hadir. Hujan, afwan Ustaz? Hujan? Ya hujan kan musayyar saya bilang. Antum berangkat kan mukhayyar. Usaha kek gimana gitu, cari apa jas hujan atau apa, pinjam mobil kek, pinjam mobil. Lah iya kalau memang ada ya silakan, angkot gitu loh atau apa. Nah itu mukhayyar. Hadirin kiram rahimakumullah, malam hari ini kita perdalam ya, membahas mengenai musyayyar dan mukhayyar, bahwa dalam kehidupan ini ada, di kehidupan manusia itu ada yang namanya musyayyar dan mukhayyar. Musyayyar itulah area yang manusia tidak ada andil sedikit pun, dan ini tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mukhayyar ini adalah area yang betul-betul manusia kendalikan. Semua perbuatan yang ada di dalam area ini Allah mintai pertanggungjawaban. Bahkan yang terkecil sekalipun itu Allah mintai pertanggungjawaban. Kayak tadi yang dijelaskan tadi. Hati-hati dengan hal ini. Dan karena inilah Allah memberikan pilihan kepada manusia. Ini luar biasanya manusia. Luar biasanya manusia. Malaikat tuh nggak dikasih ini. Kemarin di kafe dakwah, malaikat dan versus kita. Malaikat itu tidak dikasih ini, tidak dikasih yang mukhayyar, enggak. Karena malaikat itu tidak diberikan nafsu, tidak diberikan dan seterusnya. Manusia itu dikasih ini, dikasih kebebasan memilih
mukhtaron. Makanya ikhtiar ya. Ikhtiar itu memilih gitu. Kadang keluar rumah, "Mah, Abi mau ikhtiar dulu ya." Istrinya bilang apa? "Oh iya Abi, semoga dapat yang terbaik." gitu. Amin. Tahu nggak maknanya? "Mah, Abi mau memilih ya." "Oh iya Abi," didoakan. Tapi makna yang di Indonesia, di kita sekarang, ikhtiar itu maksudnya usaha. Padahal itu bukan usaha maksudnya. Tapi memang maksudnya itu. Maknanya adalah memilih. Mukhtaron, ikhtiar atau mukhayyar. Yang ini pilihan bagi manusia. Tadi ketika kita, bahkan yang terkecil sedikit sekalipun, ini adalah pilihan bagi manusia. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan? Kita sudah melewati waktu ya. Masya Allah. Kita tutup saja ya. Sudah 2 jam pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan, pekan depan masih qada wal qadar. Jadi sudah mau 3 pertemuan ini. Besok masuk ke definisi qada dan definisi qadar. Jadi kita bahas apa ini? Qada qadarnya belum dibahas, belum, ya. Jadi insya Allah minggu depan definisi qada dan qadar. Hadratul kiram rahimakumullah. Mohon maaf apabila al-fakir ketika menjelaskan banyak hal yang kurang atau mungkin dalam tadi ya. Mungkin ada yang tersinggung dalam hati. Atau masih dibuka ya? Diminta pertanggungjawaban itu. Itu muhayyar itu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.